hujan, air yang turun dari langit. Dawi Gusti Allah jenengan misalnya nek udan langsung wudu terus kenging. Lah nek nggon talang, Pak, angsal selagi ini talangnya ora ana teleke. Penting suci saka hadas, suci saka najis. Lah ketika tayamum itu tidak sama dengan menghilangkan hadas, tapi dia menempati sebagaimana menghilangkan hadas seperti wudhu, tapi hanya dilakukan untuk satu fardu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Ai hadza kitabut Thaharati. Utawi iki iku kitab nerangake sesuci. Ini kitab menerangkan masalah toharoh. Kitab itu apa? Yang dinamakan kitab itu adalah secara bahasa itu bimakna dham wal jam'u. Artine kitab niku artine ngumpulke, mengumpulkan, itu namanya kitab. Manadzam wal jam'u. Dan ini bentuk dari sigot masdar. Masdar niku sesuatu yang jatuh 3 kali pada tasnifan. Kata bayak tubuh katban wa kitaban wa kitabatan. Masdar itu telu. Enek kitaban, enek katban, enek kitabatan. Artinya niku mau ngumpul ke, maknane ngumpul ke apa? Nah, jadi tidak hanya sekedar tulisan, tidak hanya apa namanya kitab itu ya kumpulan macam-macam. Wastilahan ismun li jinsin minal ahkam. Sedangkan arti kitab secara istilah, itu apa? Nama bagi jenis dari hukum-hukum. Jenis, contohnya ngenten, ada mobil, enak mobil jenis penumpang. Mobil kan macam-macam, jenisnya jenis penumpang. Itu namanya kitab, jenis penumpang. Nanti di bawahnya jenis, itu ada namanya bab, ada namanya fasal. Oh, jenis penumpang apa? Nek mobil sedan, enek mobil MPV. Bener gitu? Ada mobil otobus dan sebagainya. Itu di bawahnya. Niki makanya di sini dikatakan jenis dari beberapa hukum-hukum. Nah, ini hukum-hukum iki nerangke masalah toharoh. Toharoh nanti macam-macam toharoh, ada macam-macam.
ada toharoh anil hadas, ada toharoh anin najasah, toharoh dari hadas, toharoh dari suci. Di bawahnya itu macam-macam lagi. Toharoh hadas itu ada namanya mandi, ada namanya wudhu, ada namanya tayamum. Yang najis juga macam-macam. Oh, nanti misalkan toharoh najis yang bagaimana? Oh, najis yang mukhafafah atau najis yang mughaladoh atau najis yang mutawasitoh, atau mungkin toharoh najis yang hewan-hewan macam-macam hewan yang najis itu apa saja. Kemudian bangkai termasuk najis. Ini adalah masuk kepada bawah-bawahnya lagi. Kumpulan dari berbagai macam masalah toharoh ini dinamakan sebagai kitab. Begitu juga misalkan nanti sholat, kitabus sholat, kitab menerangkan sholat. Yang dibahas, menerangkan rukun-rukunnya sholat, menerangkan tentang sunnah-sunnahnya sholat, menerangkan sunnah abadnya sholat, menerangkan tentang makruh-makruhnya sholat, itu nanti masuk dalam kitabus sholat. Syarat-syaratnya sholat masuk. Nah, inilah maka pertama kita ambil judul sih, judul ini maksudnya apa kitab itu? Kitab itu adalah kumpulan. Napa wau namanya kitab adalah ismun li jinsin minal ahkam. Yaitu nama bagi jenis jenis hukum, nama dari jenis-jenisnya hukum. Kemudian yang kedua, di situ ada kata-kata toharoh. Toharoh itu bifat kita dengan difatkah toharoh. Artinya apa toharoh itu? Toharoh itu secara bahasa berarti adalah kebersihan, bersih. Artinya toharoh itu secara bahasa dengan bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kotoran-kotoran. Bersih dari kotoran-kotoran. Meskipun kotoran itu suci. Loh, kotoran apa ada suci ya? Contohnya umbel. Ngetos umbel nggih? Bahasa Indonesianya apa? Ingus. Umbel niki merupakan sekotoran, tapi itu hukumnya suci. Lah, awake dhewe resik saka umbel, oh itu berarti bersih. Contohnya lagi busok niku itu nggih. Itu kan menjijikkan to nggih, wong nguru ijo, tapi itu hukumnya suci. Riak ya suci. Jadi yang sesuatu yang keluar dari mulut dan hidung itu suci, kecuali iler suci. Kecuali keluarnya dari perut. Nah, keluarnya saka perut niku misalnya ilere niku turunnya adalah turu miring, metu iler itu iler yang ngambuni saka perut. Niku hukumnya najis. Begitu juga sing dari mulut itu yang najis itu yang dari perut, contohnya utah-utahan. Ngetos utah-utahan nggih. Nah, itu hukumnya najis. Nah, baik itu suci maupun tidak suci, kok bersih dari kotoran itu dinamakan nadhofah. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari baik kebersihan itu yang bersifat hisi itu terlihat secara mata atau yang maknawi. Kalau yang secara hisi jelas, niki nyuwun sewu misalkan, oh ya kotoran-kotoran kados kotoran dari hewan, kotoran dari manusia, niku resik. Itu yang terlihat secara mata. Ada kotoran-kotoran yang tidak terlihat secara mata, termasuk adalah kotoran-kotoran hati. Apa? Drengki, sot nggih, unek-unek,
takabur. Ini kotoran-kotoran dari sing ora terlihat secara kasat mata, yang tidak terlihat secara kasat mata. Nah, ini adalah kotoran yang maknawi. Maknawi. Nah, mulane nak tengene kitab-kitab tasawuf, bahasa-bahasa toharo ini tidak hanya sekedar bahasa yang secara hisi saja, tapi juga bahasa yang secara maknawi. Mulai at-toharatu minal iman itu bukan berarti dimaknani toharoh yang secara hisi, tapi toharoh yang secara maknawi. Kebersihan hati dari penyakit-penyakitnya hati itu adalah merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Nah, wong anu menafsirnya itu tidak hanya sekedar apa itu kebersihan yang secara hisi terlihat oleh mata saja. Kadang urip kadang itu arti toharoh secara lugat, secara bahasa. Sekarang arti toharoh yang secara istilah. Apa arti toharoh secara istilah? Yang bifakit tok tadi. Toharoh secara istilah adalah banyak sekali tafsirannya. Jenengan ndelok kitab Fathul Qorib fa fiha tafasiru katsirah. Di situ ada beberapa tafsiran yang banyak. Kalau yang termuat dalam Fathul Qorib itu disebutkan bahwa yang namanya toharoh adalah fi'lu ma tustabahu bi as-shalah. Mengerjakan suatu perkara yang dengan melakukan perkara tersebut diperbolehkan melakukan sholat. Itu namanya toharoh. Melakukan suatu perkara yang dengan melakukan perkara tersebut itu diperbolehkan melaksanakan sholat. Contohnya ngenden, awake dhewe arep sholat ora wudu. Nah, itu tidak diperkenankan. Bolehnya sholat kalau memang suci dari hadas, yaitu berupa melakukan wudhu. Dalam arti itu definisi. Ada definisi yang lain. Ada yang karena banyak yang menafsiri, banyak tafsiran bahwa yang dikatakan toharoh itu adalah zawalul man'i al-mutarattibi 'alal hadas awil khabas, menghilangkan perkara yang mencegah sahnya sholat baik dari hadas maupun dari najis. Itu namanya toharoh. Jadi menghilangkan perkara yang mencegah sahnya sholat baik dari hadas maupun najis. Sekarang namun nih nandelok tafsiran itu timbul pertanyaan. Lah kalau masalah demikian itu kok membahas cuma perkara-perkara yang mensahkan sholat dari melakukan suatu perkara yang menjadikan sahnya sholat yang timbul dari hadas maupun najis. Sekarang kalau misalkan wudhu itu tidak hanya memuat perkara yang wajib toh. Wudhu itu bisa ketika basuh muka kita disunatkan 3 kali basuhan. Yang wajib niku sah siji tok cukup. 3 kali basuhan itu nggih rata dulu nggih. Niki rata sik. Rata. Baru ketika rata itu satu basuhan, baru basuhan yang kedua rata lagi, baru ketiga rata lagi. Bukan ketiga basuhan ini tok saji, loro, telu mboten. Tapi apa basuhan yang di situ rata itu satu basuhan. Yang mensahkan sholat itu kan cukup satu. Nah kemudian yang kedua dan ketiga apakah itu tidak termasuk kategori toharoh? Muncul pertanyaan demikian. Ini definisi ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Dan
Kemudian juga ketika wudhu sunnah itu kan dengan hadis enden nalikane awake dhewe muring kuwi disunahke lungguh. Nalikane lungguh ijen dirasa muring sunahke gletak. Gletak muring sunahke wudhu. Wudhu je muring-muring 2 kali. Muringe sing di 2 kali ora wonge. Lah niki kan nopo? Ini kan wudhunya sunnah. Wong dia sudah punya misalnya wis wudhu tetap disunahkan wudhu uga adem. Lah ini kan tidak sesuai dengan definisi tadi fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah. Perkara yang menyebabkan diperbolehkannya melakukan sholat. Oh, enak nih. Jadi fi'lu napa niku wudu sing tasdidul wudu utawa wudu al musdaddad, wudu sing dinyar-nyari. Nak wong-wong sing kulino wudu, mbok wis jadi wudu meneh. Tapi wudhu yang dinyar-nyari ngenten iki nyuwun sewu sing dinyar-nyari ngene iki tidak bisa menghilangkan hadas. Dia hukumnya sunah. Misalnya nyuwun sewu, wau arep maghrib wis wudhu, urung batal, isak wudhu meneh, mboten napa-napa. Tapi ketika ragu iki sing nyamari. Ketika ragu bagaimana? Misalnya kula wis wudhu arep maghrib wudhu. Wis salat maghrib bar kuwi isak wudu mbok menawa batal. Lho niki mah nyamari nang ngenten iki. Karena apa? Ketika mbok menawa batal iki berarti asale suci. Itu dadi wudune iki wudune wudu musjaddad tadi wudu yang sing nyari. Tasdidul wudu. Tapi nak batal tenan terus piye? Makanya wudu mantep bae urung batal ya wudune wudu nyari nak urung kok wah ragu ya, nak ragu yo dibatalke sik wudune karuan. Lah piye carane batalke? Gampang diuyohke angel entutke angel. Lah sing batalke wudu kan macam-macam ana apa-apa. Lah nggih. Lho nggih dirogohke ngono wae dimekke oh wis batal nyak, itu yakin. Nggih. Karena apa? Al yakin la yuzalu bisyak kalau kaidah fikih. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah fikih. Lah, al yakin ya asal. Jadi asale piye? Oh asale nak wudu berarti dia dalam keadaan suci. Nak ragu ternyata is batal malah anu. Nah, beda kalau misalnya wong niku ragu aku mau wis wudu apa durung ya. Gitu. Aku mau wudu apa durung? Ragu dengan demikian itu berarti asalnya adalah belum wudu. Karena belum wudu niki dadi wudune ora wudu ngenyarani, wudu yang di situ adalah menghilangkan hadas. Ini awake dhewe ngenyar-nyari wudu sunah. Jadi wudu apa meneh nyari metu saka jeding biasa ora wudu awak-awakan kok. Oke, apa meneh bengi nang turu pipis ora wudu padahal kesunatane cara kesunatane wong sare kesunatan apa niku wudu, apa malih nyuwun sewu bar kumpul karo bojo arep adus niku kok rada abot minimal itu wudu. Jadi kan misalnya kumpul karo bojo ngeleh mangan. Ojo mangan dhisik sadurunge wudu, minimal wudu riyen itu kesunatan termasuk kesunatan wudu. Minimal. Ning kan kadang kala yo abot wis lak ngeleh kumpul karo bojo kan bar kerja dadi kesel teko ana sego mangan ngono wis urung wudu urung adus. Niki termasuk sesuatu sing makruh. Nggih. Bon. Itu akhirnya ada sebuah takrif sing kula niku lebih condong takrifnya Imam Nawawi
bahwa arti dari toharoh adalah raf'u hadasin au izalatun najasin au ma fi maknahuma au ala suratihima. Niki definisi yang didefinisikan oleh Imam Nawawi. Apa? Yaitu menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau melakukan perkara yang di dalam maknanya menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Maksudnya menghilangkan perkara atau melakukan perkara yang sesuai maknanya menghilangkan hadas atau najis niki kados dene wudune wong sing sahibud darurah. Sahibud darurah niku wong sing beser. Ngertos beser nggih? Pipise metu terus beser. Iki nak wudu. Lah iki wudu, begitu wudu kene jeb metu pipis terus. Ngono ki terus piye? Sahibud darurah. Oh, benjing di belakang ada. Itu namanya dia tidak bisa menghilangkan hadas, tapi dia itu melakukan perkara yang di dalam artinya menghilangkan hadas. Dan di dalam menghilangkan hadas. Contohnya malih. Contohnya malih adalah melakukan tayamum. Melakukan tayamum itu kan tayamum, satu tayamum hanya untuk satu fardu. Dia tidak bisa untuk melakukan kesemuanya. Kalau syaratnya sholat kan di tembrikule penting suci soko hadas, suci soko najis. Nah, ketika tayamum itu tidak sama dengan menghilangkan hadas, tapi dia menempati sebagaimana menghilangkan hadas seperti wudhu, tapi hanya dilakukan untuk satu fardu. Nah, itu. Atau melakukan perkara yang gambarannya seperti menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Definisinya tuh. Contohnya nopo? Contohnya wudune wong sing ngenyar-ngenyari wudhu karena sunnah dan sebagainya itu. Wis pokoke wudhu, anten niku. Itu kan hadasnya dia tidak terkena hadas tapi dia wudhu. Itu masuk. Atau melakukan basuhan yang kedua atau yang ketiga dalam masalah wudhu atau mandi. Sing menghilangkan hadas kan cukup basuhan pertama, 2 dan 3 itu gambarannya koyo dene wudhu, tapi itu tidak menghilangkan hadas. Kemudian yang contoh tidak menghilangkan najis, tapi gambarannya adalah semacam itu, niku kados dene wong cawi istinja menggunakan batu. Istinja kalau menggunakan air, niki kan najisnya hilang. Tapi kalau menggunakan batu, najisnya mboten hilang. Masih ada yang menempel di sekitar tempat keluarnya najis itu. Nah, ini termasuk kemurahan pada umatnya Nabi bahwa istinja ini adalah keistimewaan umatnya Nabi dengan menggunakan batu. Nah, ini definisi yang saya pikir lebih lengkap apa yang diutarakan oleh Imam Nawawi, yaitu definisi masalah toharoh, yaitu raf'u hadasin au izalatun najasin au ma fi maknahuma au ala suratihima. Itu definisi sing luwih lengkap mengenai toharoh. Bahas toharoh tok wis ngono ya. Ya ora apa-apa. Ya sekalian maksudnya kok yo kita itu biar paham toharoh ki ngono kuwi to. Nah, itu toharoh kalau bifatki tok. Kalau misalkan toharohnya bidomati tok dari tuharoh, artinya apa? Tuharoh itu adalah namanya tuharoh niku artine ismun li bagiatil ma.
nama bagi sisa air bersuci. Nama bagi sisanya air yang untuk bersuci itu namanya tuharoh. Contohnya ngenten, jenengan wudu nggawa kendi, terus gawe bar wudu rampung, banyu sing ijen ning jroning kendi kuwi jenenge tuharoh. Ora berarti banyu sing wis mlayu niku mboten. Air yang ada di dalam kendi niku jenenge tuharoh. Bidomatit tok, domai tok. Nah, niku kalau jeding misalnya kamar mandi, wudu bagi wudu gitu kan. Kalau kamar mandi ya tidak namanya tuharoh. Jeding semono akeh kok sisa air tuang wudu ya ora. Sisane niku sisa sing sithik wau. Kados dene wudu dengan menggunakan apa ceret, banyu sing isih turahan ning gone ceret itu jenenge tuharoh. Dan kalau tiharoh artinya apa? Beda lagi. Kalau tiharoh itu artinya adalah kalau bikasrito itu apa mau? Kenapa? Kalau lau ismun mafadula mimma intoharotin itu toharoh. Kalau tiharoh itu artinya adalah sesuatu yang dicampurkan kepada air. Fasmun lima yudofu ilal ma. Nama bagi perkara yang disandarkan pada air. Misalnya, sabun campur kengin banyu. Kemudian misalkan lagi nak dhisik enek nak ngedusi nggo godhong napa widoro turun dhisik. Kuwi godhong widoro ini jenenge tiharoh. Sesuatu yang disandarkan kepada air. Itu namanya tiharoh. Ki ngonjaki sak kalimat tok, slapopo ya nggih ngeten nggih. Maksud apa kita ndak apa-apa ya ngaji ngeten nggih. Nggih. Pun. Jadi yang awal ini bab toharoh, kitab toharoh ini nanti memuat macam-macam. Yang pertama dibahas dalam kitab ini adalah mengenai air. Kenapa air? Air itu adalah merupakan alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci ada 3 macam. 1 air, 2 debu, 3 batu. Batu atau fi maknahu, atau sesuatu yang keras yang tidak napa niku yang nggih suatu yang keras tidak dimuliakan. Ono gawe bersuci apa kanggo istinja. Bawa tisu. Mulane istinja pakai tisu itu boleh. Meskipun ada sisa-sisa itu niku wong kula aturaken bahwa di situ adalah sesuatu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Masalah istinja itu tidak harus menggunakan air. Tapi paling bagus benjing niku kalau keterangan besok paling bagus tetap menggunakan batu dan air dua-dua nih. Yang paling apik. Lah kalau pilih salah satu yang baik menggunakan air. Itu sesuk keterangannya sesuk lah. 3 niku, 3. Tapi ada syarat-syarate. Nak nggunakake watu istinja menggunakan batu, istinja niku cawi. Menggunakan batu ada syarat-syaratnya, macam-macam syarat-syaratnya. Misalnya contoh mawon, misalnya ora kena mencret, misalnya. Wah, mencret kok nganggo batu jelepret-jelepret malahan. Nggih tekan dindi. Niki ra oleh. Atau menggunakan batu atau mungkin perkara-perkara yang disamakan dengan batu itu tadi. Nah niku nggih termasuk yang tidak dimuliakan. Kok misalnya cawi nggo roti, waduh iki aja Pak, roti iki panganan e. Iki cawi kemakimen, cawi nganggo roti. Niki ndak diperkenankan. Mohon, itu alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Nah, maka yang pertama dibahas adalah air. Almiyahu utawi piro-piro banyu alati kang yajuzu kang menang apa atar hiru gawe sesuci biya kelawan almiyah iku sab'u miyahin
pitu piro-piro banyu. Rupane ma'us samai banyu langit, banyu kang temurun saka langit, wa ma'ul bahri lan banyu segara, wa ma'un nahri lan banyu bengawan, banyu kali, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumberan, wa ma'us salji lan banyu salju, wa ma'ul barodi lan banyu udan muh utawa embun. Air-air yang diperbolehkan untuk bersuci ditinjau dari segi munculnya atau apa ya, segi ya nggih muncule ngoten nggih, atau arep ngomong nggih asalnya itu ada 7 macam. Satu yang pertama adalah air hujan, air yang turun dari langit. Dawuh Gusti Allah jenengan misalnya nek udan langsung wudu terus kenging. Lah nek nggon talang, Pak, angsal selagine talange ora ana teleke. Wah, talange nek teleke kok dingaleke mambu mboten angsal. Rata-rata ya ora ana nggon genteng wudu enten iki. Saka genteng wudu enten kenging. Karena itu termasuk air hujan. Dasarnya dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Itu dasari saka Quran. Allah menurunkan air dari langit. Air tersebut merupakan air yang suci. Allah menurunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Kata-kata tahuran itu suci dan mensucikan. Jadi, lah Pak, kalau menurut teori air hujan itu kan dari air laut. Ya, ada memang pendapat demikian. Air laut yang diterima sinar matahari akhirnya menguap, kan enten. Ini kita dibahas. Jadi sebenarnya itu memang sebenarnya nggih saka bumi ora saka langit. Menguap jadi awan, terkena awan, awannya akhirnya turun hujan. Yang jelas kenyataan yang ada itu turun dari langit. Yang kedua adalah ma'ul bahri, air laut asin. Kena ge wudu kenging. Meskipun air itu asin, al-malih, al-malih asin niku kenging digawe wudu, kenging digawe adus menghilangkan hadas besar maupun hadus sunah. Meskipun adus kita itu baru peliket kabeh. Nggih, tapi itu sudah mensucikan hadas. Mbah engko bilasan mbah ora sudah hadasnya sudah. Dasarnya adalah dalam hadis wat tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Air laut itu airnya suci dan mensucikan, dan maitahnya, bangkainya itu halal. Bangkai mbah iwak paus, iwak opok, kabeh ning laut niku halal. Sehingga kami mencoba pertanyaan, kalau anjing laut gimana, Pak? Piye niki anjing laut? Anjing laut hukumnya halal mboten niki. Kalau hadis itu jelas hadisnya at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Suci banyune suci mensucikan, terus batange halal ora usah dibeleh. Ndak perlu disembelih ikan laut. Padahal jenisnya, jenis hewan yang ada di laut dan di bumi itu lebih banyak di laut, jauh lebih banyak. Aduh kok niku sok jenengan goleki ngono wae. Nek cara anjing laut piye ya? Sekali-kali kan jenengan ora takok, aku saiki sing ditakok barang lho digoleki. Nggih. Nggih. Apa hukumnya anjing laut
memakan. Hukum kok anjing laut ya orang hukum ya. Hukum itu adalah pekerjaan. Berarti hukum memakan daging anjing laut orang. Yang ketiga adalah maun nahar. Maun nahar niku banyu kali, sungai. Air sungai itu suci oleh digawe sesuci. Dawe Gusti Allah, wa anzalna minas sama'i ma'am biqadar wa inna ala dhahabi bihi laqadirun. Jadi saka langit diturunkan ning bumi dengan qadar Allah, kemudian dia akan pergi berpencar di sungai-sungai. Pencar karo Gusti Allah. Oh, niki menunjukkan bahwa air di kali-kali niki hukumnya suci. Nah sekarang Pak, wah, kalau air sungai itu sudah bercampur dengan macam-macam, hukum asal nih, hukum asal suci. Kalau misalkan bermacam-macam kumpul karo kotoran-kotoran, bahkan nyuwun sewu kalau melihat air-air sing ning daerah Jakarta ngonten kok wirang dari sampah, limbah macam-macam. Hukumnya bagaimana? Bisakah untuk bersuci? Wah, oleh orang tiga suci. Kemudian itu padahal nanti dibuat air minum. Dari situ disulek, di macam-macam, jadi resik meneh. Kuwi kira-kira suci apa ora kuwi? Ya sembuh, sesok bahasanya sesok. Maksudnya kan ini hanya menunjukkan ternyata banyak permasalahan-permasalahan yang perlu kadang-kala kita itu enggak paham. Di sekitar kita saja lah. Mohon. Yang ketiga, wa ma'ul bi'ri, banyu sumur. Sing jenenge sumur ki apa? Sumur niku wa as-saqib al-mustadir an-nazil. Bolongan sing bunder, nggih ta, bolongan bunder sing turun ning gone bumi, kuwi jenenge sumur. Ya ora kudu bunder saiki kotak barang iso nggih sumur. Ning niki kan napa nggih lebih nganu napa sing umum. Air menanten sumur. Bahkan ketika Nabi pernah kena sihir orang Yahudi, itu sihirin yang di sumur jenenge sumur Darwan nggih. Darwan apa Dirwan? Bi fathil dza apa bi kasri dza? Sumur napa niku? Darwan apa Dirwan? Dirwan. Oh ya. Itu sumur sing digawe nyantet Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tahu kena santet. Nggih. Tahu kena sihir. Nah, niki banyu niku termasuk air zam-zam, boleh untuk bersuci. Pon kenging. Kemudian yang selanjutnya adalah ma'ul ain, banyu mata air. Mata air. Mata air itu apa? Yaitu belahan yang ada di bumi yang di situ mengeluarkan air. Posone yang beriku furjatun fil ard. Jadi bolongan belahan sing ana ning bumi sing ning kono mengeluarkan air, itu adalah mata air atau asyakku fil ard, syaku nih, pecahan fil ard. Alma an-nazilu minal ain wa ya asyak fil ard. Syak apa sik? Sakun apa sikun pecahan itu? Wah ning ngene ora harokate yo. Ya sekian ning kampus golek kampus mau ora sakun apa sikun pecahan. Nggih. Mohon. Yang selanjutnya adalah ma'us salji, air salju. Piye oleh banyu salju ki apa? Salju itu adalah al-ma'an nazil minas sama' ma'an sumayajmadu alal ard. Banyu sing midun saka langit cair, tapi begitu di bumi dia menjadi beku. Karena keadaan
suhu niku jenenge salju. Bisa untuk bersuci, bisa. Bisa untuk bersuci. Kemudian yang terakhir adalah ma'ul barot. Ma'ul bardi, banyu embun. Godong-godongan kayak banyune dikumpulke dadi ji niki oleh. Kesimpulannya adalah air yang boleh dibuat bersuci itu adalah setiap air yang keluar dari bumi atau turun dari langit itu hukumnya boleh untuk bersuci. Air yang keluar dari bumi itu adalah seperti mata air, seperti banyu bengawan kali, kemudian juga air laut yang turun dari langit seperti air hujan, salju maupun barot boleh. Pertanyaannya, kalau air itu muncul dari tanaman angsal boten, contohnya klopo, ono banyune, kuwi digawe wudu sah apa ora? Sah boten Bu? Boten. Besok kita bahas. Nggih, ana jeruk diperes dadi enek banyune. Untuk bersuci, ini boleh apa tidak? Tidak. Nggih. Tidak. Loh. Nggih, itu cara enek banyu legen, ngetos legen nggih. Aren niku dintenke terus muncul iku digawe wudu lah apa ora? Ternyata itu besok masalah boleh dan tidak. Ini suci itu, suci. Tapi mensucikan apa tidaknya nanti kita bahas kepada pembagian air ditinjau dari suci dan mensucikan, suci dan tidak mensucikan, ada kalanya yang suci tidak mensucikan tapi makruh dan sebagainya. Niki pembagian yang akan. Kenapa kok ini air itu digunakan sebagai alat dari bersuci? Enek opo? Kok perintahe banyu iki digunakake karo bersuci? Kenapa tidak yang lain? Kok orang nggawa hand sanitizer wae sing kira-kira lebih bersih atau menggunakan opo alat opo sing kira-kira untuk bersuci itu? Kenapa? Ada yang mengatakan bahwa perintah ini menggunakan air itu adalah amrun ta'abudiyun. Amrun ta'abudiyun itu nopo? Perkara yang di situ ghairu ma'kulil makna. Bahwa itu perintah menggunakan air itu tidak bisa diangan-angan artinya. Yus pokoknya manut kaya dene salat kok ana ruku, ana sujud, ono ngatek, itu namanya amrun ta'abudiyun. Wis anale diperintah kon ngono kuwi. Anale wudu nganggo banyu ya ngono kuwi. Nak nganggo misale nganggo minyak oleh apa ora? Lah kan ngoten. Oleh apa ora? Itu ada yang mengatakan bukan amrun ta'abudiyun karena bisa dilogika. Ada yang mengatakan bisa dilogika. Kenapa? Kalau sesuatu yang bisa dilogika itu bukan amrun ta'abudiyun. Nah, kalau yang bisa di logika. Nah, menurut yang berpendapat bahwa ini bukan amrun ta'abudiyun karena air itu mengandung partikel-partikel yang lembut, mengandung partikel-partikel yang lembut yang baik untuk manusia, itu namanya air itu tersebut, sehingga kita diperintah ketika wudhu, ketika bersuci menggunakan air. Nah, itu perbedaan pendapat. Nah, kalau cenderung sing amrun ta'abudiyun karena ada perkara-perkara yang mungkin itu lebih nopo nggih, lebih bisa sehat, lebih bisa bersih, ada kemungkinan, tapi di situ perintahnya menggunakan air. Nah, niki sekilas baru mengenai penjelasan mengenai toharoh dan penjelasan mengenai masalah-masalah air. Kita lanjutkan boten niki. Leren nggih, bisa nggih. Nggih, bisa ngono gatahe 45 menit. Jam 6 mulai, jam 6.45 selesai. Oh, memang
Lah pripun memang waktunya isak kan nggih wayahe isak nganten. Nggih, ngonten mawon. Ini kalau ada yang ingkang tanglet monggo, tapi saya tidak janji jawab sekarang karena waktunya selesai. Kemungkinan saya jawab besok. Sekalian saya golek napa niku pendukung ibarat-ibarat dalil-dalil yang ada. Enten mboten? Oke, monggo. Kirang-kirang kita, pripun? Ada air? Air hangat. Oh gitu. Itu pembahasannya sebenarnya besok. Al-mau al-musammas atau juga al-mau sing air hangat, air dingin sekali, koyo es dan sebagainya. Sadidul apa itu? Sadidul napa burudah, wasadidul hararah, baik yang di situ panas atau dingin atau air hangat. Niki pembahasannya besok, tapi sekilas saja bahwa menggunakan air hangat itu boleh untuk berwudu, boleh untuk mandi. Tapi keterangan lebih luasnya adalah besok mengenai al-ma'u al-musammas, air yang dipanaskan matahari kalau itu termasuk nanti ada yang hukumnya makruh, ada yang tidak hukumnya makruh, itu penjelasannya besok. Tapi boleh, ya, secara garis besar boleh. Sakit dipaham? Keterangan lebih luas besok, nggih. Karena belum sampai pada permasalahan ini, tapi boleh. Bengi-bengi atis mboten napa-napa godhog banyu. Sakniki wonten napa nika? Witer nggih, witer heater nggih. Nah, boleh. Nggih. Ada lagi? Sekilas saya jawab boleh. Ada yang sampai ke makro, kalau makro itu kalau panas sekali karena membahayakan. Rodok panas, temen. Dan itu nanti hukum makro itu pada tempat-tempat, misalnya kok ning daerah panas nggo banyu panas, iyo itu makro. Kalau misalkan daerah dingin pakai air hangat, itu enggak apa-apa. Kayak kene iki daerah dingin bengi-bengi. Tidak sampai makro. Niki tapi kok bincang keterangannya yang lebih luas ya. Nah, besok kita bahas, kita lihat teksnya bersama-sama tentang kalau di sini dikatakan ma'ul musammas, air yang dipanaskan matahari. Ampun nggih. Enten malih? Cukup nggih? Cukup. Insyaallah sedanten kelepatan yang papunten mugi-mugi barokah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.